beda lagi dengan benda cair. Kalau benda cair itu dimasukkan ke tempat A dan ke tempat B, dia akan berbeda bentuk sesuai dengan tempatnya. Ibu mengambil contoh minyak wangi. Kalau minyak wangi disimpan di tempat minyak wangi seperti ini, dia bentuknya akan mengikuti si bentuk minyak wangi. Tapi beda lagi kalau misalkan dia disimpan di ember, tentunya dia akan ikuti volume ember itu sendiri. Nah, kalau benda cair itu lebih jelasnya bentuknya mengikuti dengan wadahnya. Seperti apa? Seperti minyak wangi ini nih ya. Minyak ini dia tuh bentuknya cair dan dia mengikuti bentuknya sesuai dengan wadahnya. Kalau disimpan di tempat minyak wangi dia seperti ini, kalau disimpan di gelas ya dia bakal mengikuti bentuk gelas itu tersebut. Jadi perbedaannya tuh kalau benda padat dia memiliki sifat volume yang menetap, seperti kalau benda cair itu bentuknya dia mengikuti wadahnya. Contohnya seperti batu. Batu ini dia termasuk ke benda padat. Kenapa? Karena dia kalau dimasukin ke tempat manapun dia akan bentuknya seperti ini. Jadi bentuknya dia menetap. Tapi kalau benda cair tuh ya contohnya dia air mineral seperti ini. Jadi kalau dia di botol dia mengikuti wadahnya seperti di botol. Tapi kalau misalkan di gelas dia beda berbentuk, dalam artian dia ngikutin bentuk wadah gelasnya tersebut. Di sini jadi siapa yang bisa menyebutkan contoh-contoh benda padat? Oke, betul ya. Wih, hebat loh. Jadi sekarang sudah pada bisa membedakan benda padat dan benda cair. Jadi ini ibu bakal buat dua kelompok ya. Jadi nanti kelompok 1 benda padat, kelompok 2 benda cair. Ibu akan bagi
I just had to let you know you're